Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ani Juliati Channel. Video ini membahas materi PAS semester 1 mata pelajaran PPKN kelas 7 sesuai dengan kurikulum Merdeka. Sebelum saya membahas materi PAS mata pelajaran PPKN kelas 7, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Baik, langsung saja kita pelajari materi PAS mata pelajaran PPKN kelas 7 semester 1. Materi PAS mata pelajaran PPKN kelas 7 sesuai dengan kurikulum Merdeka meliputi 3 bab. Bab yang pertama yaitu tentang sejarah kelahiran Pancasila. Bab 2 tentang norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bab 3 Kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Jadi nanti materi yang diujikan ada 3 bab ini. Materi bab 1 tentang sejarah kelahiran Pancasila. Sejarah kelahiran Pancasila. Nilai-nilai Pancasila digali oleh pendiri negara dari bumi Indonesia mulai dari masa sejarah awal, Kerajaan Nusantara, penjajahan, dan kebangkitan nasional. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu masa sejarah awal. Pada masa praaksara, sebelum abad ketiga Masehi, nilai ketuhanan terlihat pada nekara atau sarana upacara keagamaan. Nilai kemanusiaan dan persatuan terlihat pada jejak-jejak peradaban lama, yaitu dengan ditemukannya lukisan di dinding gua seperti di Wamena, Papua, di Leang-Leang, Sulawesi Selatan, hingga di pedalaman Kalimantan. Jadi para pendiri negara itu mulai menggali nilai-nilai Pancasila sejak masa sejarah awal. Kemudian masa yang kedua yaitu Kerajaan Nusantara. Nah, pada masa Kerajaan Nusantara itu ditemukan beberapa candi yang menunjukkan adanya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang kuat. Kemudian pada masa penjajahan, makmurnya negeri Indonesia mengundang banyak bangsa asing datang, mulai dari negara Tiongkok, India, Arab, lalu Eropa. Mula-mula mereka semua berdagang, namun bangsa-bangsa Eropa kemudian mulai menjajah Nusantara. Hal ini dilakukan oleh bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan akhirnya Belanda yang menjajah selama sekitar 350 tahun. Sehingga timbullah perlawanan daerah untuk mengusir penjajahan. Misalnya Patimura dari Maluku, I Gusti Ketujelantik di Bali, Pangeran Antasari di Kalimantan, Cut Nyak Dien di Aceh, dan Diponegoro, Pangeran Diponegoro di Jawa. Nah, pada masa penjajahan ini, nilai-nilai keadilan sosial sangat kuat, yaitu rakyat Indonesia memperjuangkan keadilan. 4. Masa kebangkitan nasional, yaitu upaya untuk melawan penjajahan, tidak lagi dengan perang, melainkan melalui gerakan politik. Budi Utomo merupakan organisasi nasional yang pertama yang didirikan tanggal 20 Mei tahun 1908. Kemudian berdiri organisasi yang lainnya, yaitu organisasi Sarekat Islam, Indonesia Partid, dan puncaknya yaitu pada masa Sumpah Pemuda. Jadi masa kebangkitan nasional ini nilai-nilai persatuan sangat kuat. Selanjutnya yaitu tentang perumusan dan penetapan dasar negara. Dasar negara Indonesia itu dimulai dengan perumusan dasar negara. Perumusan dasar negara dimulai dengan pembentukan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya usulan dasar negara oleh pendiri negara. Ada 3 tokoh pengusul dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Selanjutnya dasar negara ditetapkan oleh PPKI,
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pembentukan BPUPKI. Jadi BPUPKI itu diumumkan dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Akan tetapi baru direalisasikan dibentuk tanggal 29 April tahun 1945 oleh Jepang. Mengapa ini tanggalnya tidak sama? Karena Jepang hanya menjanjikan sementara kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya Jepang berusaha untuk menunda-nunda pelaksanaan atau realisasi pembentukan dari BPUPKI. Selanjutnya BPUPKI diketuai oleh KRT Rajiman Wedyo Diningrat, KRT Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyo Diningrat, dengan wakilnya ada dua, yaitu wakil dari Jepang bernama Ichibangase Yoshio dan wakil dari Indonesia adalah Raden Panji Suroso. Kemudian BPUPKI mengadakan 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang pertama yaitu tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas dasar negara. Kemudian sidang tidak resmi dilaksanakan pada masa reses atau masa istirahat di antara sidang pertama dan sidang kedua, tepatnya tanggal 2 Juni sampai dengan 9 Juli tahun 1945, menghasilkan Piagam Jakarta atau disebut juga dengan Mukadimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Jadi pada sidang pertama membahas dasar negara, pada masa reses menghasilkan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, sedangkan sidang kedua rancangan Undang-Undang Dasar. Sekarang kita bahas usulan dasar negara oleh pendiri negara. Yang pertama, usulan dasar negara oleh Muhammad Yamin disampaikan pada tanggal 29 Mei tahun 1945, mengusulkan secara lisan tentang 5 dasar negara Indonesia merdeka. Yang pertama yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pengusul yang kedua yaitu Supomo. Supomo mengusulkan dasar negara pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Usulan dasar negara yang disampaikan Supomo yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Pengusul dasar negara yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 menyampaikan usulan dasar negara. Pertama, kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, soal-soal ini seringkali dikeluarkan pada soal-soal PAS ataupun ujian yang lainnya. Harapannya kalian bisa memahami dan hafal dari usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh para tokoh pengusul dasar negara. Jadi kalian harus bisa membedakan usulan dasar negara yang disampaikan Muhammad Yamin, yang disampaikan Supomo, maupun yang disampaikan Soekarno. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang perbedaan isi Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Secara umum, isi Piagam Jakarta dan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah sama persis. Yang membedakan adalah isi di alinea keempat pada dasar negara Pancasila pada sila yang pertama. Jika pada Piagam Jakarta
Sila pertama itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian, sebelum dasar negara dan undang-undang dasar itu disahkan, maka pada sila pertama ini diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mengapa sila pertama ini diubah? Yaitu untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan, bahwa rakyat Indonesia itu tidak semuanya beragama Islam. Jadi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan itu, maka para pendiri negara sepakat untuk mengubah sila yang pertama, yaitu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga bunyi dari dasar negara atau sila-sila Pancasila itu menjadi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi alasan mengubah sila pertama itu untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Bisa difahami ya anak-anak. Jadi sila 2, 3, 4, 5 itu sama, hanya sila yang pertama ini. Jadi 7 kata ini diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu telah berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya. Selanjutnya BPUPKI itu dibubarkan dan dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kenapa BPUPKI ini dibubarkan? Karena di dalam BPUPKI ini memiliki anggota yaitu orang-orang Jepang. Sedangkan PPKI ini anggotanya adalah khusus orang-orang Indonesia. Sehingga BPUPKI dibubarkan dan digantikanlah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, PPKI itu dibentuk pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Jadi PPKI ini semua anggotanya adalah orang-orang Indonesia. Nah, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 PPKI melaksanakan sidang yang pertama dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang di dalamnya, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada dasar negara Pancasila yaitu di alinea yang keempat. Sehingga dengan menetapkan Undang-Undang Dasar, maka Pancasila sebagai dasar negara otomatis juga disahkan karena Pancasila terletak di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea yang keempat. Kemudian yang kedua yaitu mengangkat dan menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Indonesia. Yang ketiga yaitu membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, ini harapannya kalian betul-betul paham dan hafal sehingga ketika ada pertanyaan seperti ini kalian bisa menjawab dengan benar. Sekarang kita pelajari materi bab 2 tentang norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jenis-jenis norma berdasarkan sumbernya itu ada 4 macam. Yang pertama ada norma agama, 2 norma susila atau kesusilaan, 3 norma sosial atau kesopanan, dan yang keempat norma hukum. Bagaimana perbedaannya? Kita bahas di slide berikutnya. Perbedaan masing-masing norma. Dari segi pengertiannya,
Norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari hati nurani manusia. Seseorang dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk sesuai dengan hati nuraninya, karena setiap hati nurani itu memiliki kejujuran. Sekarang pengertian dari norma kesopanan, yaitu aturan yang bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat. Norma ini bersifat lokal, artinya tergantung pada setiap daerah. Norma agama pengertiannya adalah aturan yang bersumber pada kitab suci. Nah, berasal dari mana kitab suci ini? Berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma hukum dari segi pengertiannya yaitu aturan yang dibuat oleh badan-badan resmi negara atau lembaga pemerintahan. Perbedaan yang kedua berdasarkan sumbernya bahwa norma susila itu bersumber dari hati nurani manusia. Sedangkan norma kesopanan itu bersumber dari tata krama masyarakat atau kebiasaan masyarakat. Sedangkan norma agama bersumber dari kitab suci, norma hukum bersumber dari badan-badan resmi negara atau lembaga pemerintahan. Nomor 3, tentang contoh penerapan. Contoh penerapan norma kesusilaan yaitu selalu berkata jujur. Contoh penerapan norma kesopanan, makan tidak sambil berbicara. Contoh penerapan norma agama, menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Contoh penerapan norma hukum yaitu mematuhi aturan rambu lalu lintas. Nah, sekarang contoh pelanggarannya dari norma kesusilaan adalah sering berkata bohong atau tidak jujur. Contoh pelanggaran norma kesopanan yaitu makan sambil berbicara. Contoh pelanggaran norma agama yaitu malas untuk menjalankan ibadah. Contoh pelanggaran norma hukum yaitu menerobos rambu lalu lintas ketika berwarna merah. Nah, sekarang sanksi atau hukuman jika melanggar norma susila, maka akan timbul rasa penyesalan dan malu. Nah, sanksi dari norma kesopanan yaitu dikucilkan, tidak disenangi dan dicemooh. Sanksi dari pelanggaran norma agama yaitu mendapatkan dosa dan masuk neraka. Sanksi dari norma hukum yaitu denda, hukuman penjara maupun hukuman mati. Nah, ini tergantung dari jenis pelanggarannya. Jadi kalau pelanggarannya ringan bisa jadi denda atau penjara, tapi jika pelanggarnya berat maka bisa hukuman mati. Seperti misalnya teroris, kemudian bandar narkoba, itu hukumannya bisa hukuman mati. Bagaimana anak-anak bisa membedakan ya dari masing-masing norma ini? Sekarang kita belajar tentang proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, proses perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelumnya tanggal 22 Juni tahun 1945 Panitia 9 itu berhasil menyusun Piagam Jakarta atau disebut juga dengan Mukadimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar pada masa reses. Jadi ketika masa reses, BPUPK itu menghasilkan Piagam Jakarta atau pembukaan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya di sidang kedua BPUPKI tanggal 10-17 Juli tahun 1945, BPUPK itu membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Jadi yang dibahas pada sidang kedua ini adalah rancangan Undang-Undang Dasar. Sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar itu sudah dihasilkan oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Pembahasan sidang kedua BPUPKI tanggal 10-17 Juli tahun 1945. Tanggal 10 Juli tahun 1945 yaitu tentang penambahan 6 orang anggota BPUPKI.
tanggal 11 Juli tahun 1945, yaitu membentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Bentuk negara Indonesia nantinya adalah kesatuan atau unitaris. Dan kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden. Itu yang dihasilkan pada tanggal 11 Juli. Nah, pada tanggal 12 Juli tahun 1945, Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar berhasil menyusun naskah rancangan Undang-Undang Dasar. Ingat, ini yang dihasilkan masih naskah rancangan Undang-Undang Dasar. Tanggal 13 Juli tahun 1945, yaitu menyepakati tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan MPR, panitia penghalus bahasa. Tanggal 14 Juli tahun 1945, yaitu pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Tanggal 15 Juli tahun 1945, ini adalah pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar yang dihasilkan oleh panitia kecil. Jadi dari panitia kecil ini dibahas pada tanggal 15 Juli tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Tanggal 16 Juli tahun 1945, naskah rancangan Undang-Undang Dasar itu diterima dengan suara bulat. Tanggal 17 Juli tahun 1945, yaitu berakhirnya sidang kedua BPUPKI dan naskah rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada pemerintah. Bisa ya anak-anak membedakan dari tanggal dan pembahasannya. Baik, kita lanjutkan tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. Tugas PPKI yaitu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan melanjutkan hasil pekerjaan dari BPUPKI. Nah, sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945 ini menetapkan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi sistematika itu bisa dikatakan urutan atau struktur dari Undang-Undang Dasar. Sebelum amandemen atau sebelum perubahan, struktur Undang-Undang Dasar itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua batang tubuh, dan yang ketiga penjelasan. Nah, pembukaan ini terdiri dari 4 alinea yang bersifat tetap dan tidak berubah, karena di dalam pembukaan itu terdapat dasar negara Pancasila di alinea yang keempat, ada tujuan negara di alinea keempat, ada cita-cita negara di alinea yang kedua, dan adanya pernyataan kemerdekaan. Sehingga dengan mengubah pembukaan, maka sama halnya dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Oleh karena itu, pembukaan Undang-Undang Dasar tidak boleh diubah. Yang kedua, yaitu batang tubuh, terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Dan yang ketiga adalah penjelasan. Sedangkan sistematika atau struktur dari Undang-Undang Dasar sesudah diamandemen atau sesudah diubah terdiri dari 2 bagian, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Nah, karena pembukaan bersifat tetap, maka tidak berubah, tetap terdiri dari 4 alinea. Nah, pasal-pasal ini adalah bagian Undang-Undang Dasar yang boleh diamandemen atau boleh diubah.
terdiri dari 21 bab, 73 pasal. Maksud 73 pasal di sini adalah penjumlahan dari pasal 1 sampai dengan pasal terakhir. Pasal terakhir itu tetap di pasal 37, sehingga tidak ada pasal 38, 39 dan seterusnya. Jadi, pasal dalam Undang-Undang Dasar yang terakhir adalah pasal 37. Hanya saja, misalnya pada pasal 28 misalnya tentang hak asasi manusia itu dijabarkan ada 28A, 28B, 28C, 28D, E, F, G, H, I, dan J. Sehingga ketika kita bilang struktur maka ada 73 pasal, tetapi pasal yang terakhir tetap di pasal 37. Kemudian ayatnya bertambah menjadi 170 ayat. Kemudian 3 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami perubahan 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Nah, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya dapat dilakukan oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tujuan dari amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah untuk merevisi, memperbaiki, menyempurnakan aturan yang ada di dalamnya, sehingga isi dari aturan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat mewujudkan tujuan dan cita-cita negara Indonesia. Baik, sekarang kita bahas amandemen pertama, 2, 3, 4, tanggal sidang MPR dan contoh hasil perubahan. Amandemen pertama Undang-Undang Dasar yaitu pada tanggal 14 sampai dengan 19 Oktober tahun 1999. Nah, ini mungkin ketika kalian mempelajari buku yang lain maka tanggal ini tidak sama persis. Ada buku yang menyatakan bahwa tanggal sidang MPR itu tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober tahun 1999. Ini sama-sama benar ya anak-anak, jadi tidak perlu kalian risau atau bingung. Kemudian contoh hasil perubahan yaitu masa jabatan presiden dibatasi menjadi maksimal 2 kali jabatan. Nah, amandemen kedua yaitu pada tanggal 1 sampai dengan 18 Agustus tahun 2000. Contoh hasil perubahannya bahwa warga negara dapat memilih langsung anggota DPR maupun DPRD. Amandemen ketiga pada tanggal 1 sampai dengan 9 November tahun 2001. Contoh hasil perubahannya yaitu warga memilih langsung presiden dan wakil presiden. Amandemen keempat yaitu pada tanggal 1 sampai dengan 10 Agustus tahun 2002. Contoh hasil perubahannya bahwa anggaran pendidikan itu paling sedikit 20% dari APBN atau APBD. Ini contohnya masih banyak, silahkan kalian cari sendiri menggunakan referensi lainnya. Sekarang kita pelajari bab 3 tentang kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. A, yaitu wilayah negara Indonesia. Pada sidang kedua BPUPKI itu membahas beberapa hal, diantaranya tentang wilayah Indonesia. Ada 3 pilihan yang harus ditentukan. Pertama, bahwa wilayah Indonesia itu seluruh Hindia Belanda. Kedua, wilayah Indonesia itu seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timor, dan Papua. Pilihan yang ketiga yaitu wilayah Indonesia adalah seluruh Hindia ditambah Malaya dan Borneo Utara. Maka BPUPKI memutuskan pilihan kedua
yang dijadikan wilayah Indonesia. Hasil keputusan BPUPKI dijadikan dasar oleh PPKI dalam menetapkan wilayah Indonesia. Selanjutnya, ini Malaya Borneo Utara yang dikuasai oleh Inggris memutuskan untuk menjadi negara sendiri, sehingga menjadi negara Malaysia, Brunei, dan Singapura. Begitu pula dengan Timor Timur yang dikuasai Portugis, yang kini menjadi negara sendiri, yaitu Timor Leste. Nah, sekarang wilayah Indonesia pun mencakup Papua hingga Sumatera. Nah, sekarang kita pelajari batas-batas wilayah Indonesia. Wilayah selatan itu berbatasan dengan Samudra Hindia, Timor Leste, dan Australia. Wilayah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini. Wilayah utara berbatasan dengan Filipina, Malaysia, dan Singapura. Wilayah barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Bisa difahami ya anak-anak? Kita lanjutkan materi berikutnya tentang Indonesia sebagai negara kesatuan. Jadi ciri-ciri negara kesatuan yaitu memiliki satu pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan. Yang B, memiliki satu undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Bagian C, memiliki satu kepala negara dan satu kepala pemerintahan yaitu presiden. Jadi kepala negara dan kepala presiden itu dipegang oleh satu orang yaitu presiden. Yang D, memiliki satu badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, yaitu MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. C, Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Persatuan merupakan gabungan atau terikatnya beberapa bagian menjadi satu. Sedangkan kesatuan berarti keadaan berupa suatu keutuhan atau kumpulan dari persatuan-persatuan menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, persatuan itu akan melahirkan yang namanya kesatuan, sedangkan kesatuan akan menjaga persatuan. Nah, upaya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui perjuangan fisik dan perjuangan non-fisik. Maksudnya perjuangan fisik itu mengangkat senjata, sedangkan perjuangan non-fisik dapat melalui gerakan politik, pendidikan, hingga kebudayaan. Karakteristik daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi setiap daerah di Indonesia itu memiliki ciri khas atau karakteristik. Ada 38 provinsi di Indonesia, berarti setiap provinsi itu memiliki karakter atau ciri khas di setiap daerah. Sekarang kita bahas karakteristik atau ciri khas daerah dapat dibagi berdasarkan wilayah maupun budayanya. Ciri khas atau karakteristik daerah meliputi letak geografis, karakter lingkungan fisik, karakter pemukiman, budaya, adat, bahasa, suku bangsa, makanan khas, lagu daerah, dan lain sebagainya. E. Mempertahankan persatuan dan kesatuan. Upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara 1. Saling menghormati perbedaan suku, agama, ras, antar golongan, dan budaya. Kemudian mematuhi norma sosial atau norma kesopanan, norma agama, norma susila, norma hukum yang berlaku untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan. Yang ketiga yaitu membangun persatuan dan kesatuan dimulai dari lingkungan yang kecil, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan, bahasa Indonesia sebagai identitas dan pemersatu bangsa. 5. Menjaga wilayah dan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia. 6. Menciptakan ketahanan nasional, keutuhan, dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pembahasan materi penilaian
akhir semester 1 mata pelajaran PPKN kelas 7 sesuai dengan kurikulum Merdeka. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Semoga video ini membantu kalian dalam mempersiapkan penilaian akhir semester 1. Sukses selalu dan semoga mendapatkan nilai terbaik. Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.